Semangat pagi kawan, hari ini Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Kalau boleh aku cerita tentang macam-macam kejahatan atau kelompok kejahatan yang pada intinya sebenarnya aku ingin mengajak dirimu kawan untuk jangan mau menjadi korban berikutnya, apalagi menjadi pelaku berikutnya dari suatu kejahatan. Itu sebenarnya yang aku ingin menceritakan kepada dirimu kawan. Semoga dirimu berkenan. Satu hal sebelum aku cerita ini, izinkanlah aku menyampaikan disclaimer atau semacam penafian. Yang pasti, jangan langsung percaya dengan informasi atau omongan sepihak, khususnya dari diriku. Jadi, perlu diimbangi dengan informasi dari pihak lainnya agar lebih jelas dan pasti. Agar dirimu tidak bingung. Dalam istilah jurnalistiknya, itu namanya cover both sides atau check and recheck dari dua belah pihak. Ini yang aku ingin sampaikan kepada dirimu kawan. Semangat pagi kawan, bolehkah aku mengajakmu untuk menjaga diri agar jangan mau menjadi korban, apalagi pelaku kejahatan. Yang pertama, bukankah kita selalu ingat teori N dan K dalam dunia kejahatan? Kejahatan dapat terjadi karena ada N niat dan K kesempatan. Kalau N dan K sampai bertemu, di situ dapat terjadi kejahatan. Nomor 2, bolehkah aku mengajakmu berhati-hati dalam setiap sikap, tindakan, dan perilaku agar kita tidak terjebak ke dalam suatu periode waktu dan atau tempat yang salah, baik di dunia nyata atau di dunia virtual atau online. Jadi intinya, jangan mau menjadi korban kejahatan. Nomor 3, bolehkah aku mengajakmu untuk intinya, jangan mau menjadi pelaku kejahatan. Karena konsekuensinya berat dari hukuman fisik dan atau mental dari aturan hukum yang berlaku. Terkadang ada juga potensi hukuman dari masyarakat sekitar. Tetangga misalnya, atau kawan-kawan yang lainnya. Ada juga sampai ke hukuman dari para netizen yang levelnya hingga ke tingkat barbar. Tahu sendiri kan netizen Indonesia seperti apa? Nomor 4, hukuman tambahan masih ada. Aduh, pokoknya ampun deh. Pokoknya jangan sampai, karena masih ada hukuman dari internet, yaitu identitas dan perbuatan akan selalu tercatat dan sulit dihapus dari jaringan internet sampai beritanya masih bisa diakses oleh anak cucumu. Bisa sebenarnya dihapus, tapi prosesnya panjang melalui pengadilan. Jadi, tetaplah menjadi kawanku yang terbaik dalam berbagai kebaikan. Terima kasih kawan, salam hormat dari diriku. Jangan mau. Inilah kawan yang akan aku ceritakan berbagai macam atau kelompok kejahatan, khususnya yang ditangani oleh Polri. Lebih khusus lagi, yang ditangani oleh Reserse. Aku nggak akan cerita tentang kejahatan yang ditangani oleh Densus 88 anti teror, yaitu kejahatan terorisme. Aku juga nggak cerita tentang pelanggaran lalu lintas atau kejahatan yang sesuai undang-undang lalu lintas yang ditangani oleh Polantas. Aku nggak cerita tentang kejahatannya yang ditangani oleh Sabara, seperti piring, apa masih ya? Kemudian aku juga nggak cerita tentang kejahatan yang ditangani oleh Polair, itu kejahatan yang ada di perairan. Lebih dari itu juga, aku nggak akan cerita tentang kejahatan yang ditangani oleh PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di kementerian lembaga. Enggak. Di kejaksaan seperti korupsi, aku nggak cerita juga. Kejahatan di laut seperti yang ditangani oleh TNI AL, seperti perompakan, apalagi kejahatan yang ditangani berupa tindak pidana militer yang ditangani oleh TNI. Aku nggak cerita itu.
Inilah yang aku ingin ceritakan, tindak pidana atau kejahatan yang ditangani oleh Polri, khususnya oleh Reserse, yaitu mulai dari tingkat Bareskrim Polri. Di sana ada 6 direktorat, yaitu Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Siber. Di tingkat Polda, mereka punya 3 direktorat, yaitu Ditreskrimum atau Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimsus atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan Ditres Narkoba atau Direktorat Reserse Narkoba. Di tingkat Polres, mereka punya 2 satuan, yaitu Satreskrim dan Satres Narkoba. Di tingkat Polsek, ada hanya unit namanya, Unit Reskrim. Tetapi Polsek sekarang sepertinya dibagi dua, ada yang menangani atau boleh menangani penyidikan, ada juga yang tidak boleh. Harus dicek kepastiannya ini. Tapi yang jelas, peraturan itu masih berlaku. Nah, di level Bareskrim ini, yang tadi saya sampaikan ada Direktorat Tindak Pidana Umum, inilah macam-macam kejahatan yang ditangani oleh mereka. Di sana, di Direktorat Tindak Pidana Umum, mereka punya 5 subdit atau subdirektorat. Subdit 1, dia menangani berbagai macam kejahatan, yaitu keamanan negara, bahan peledak, senjata api, tindak pidana implikasi kontingensi. Untuk subdit 2, dia menangani harta benda, bangunan dan tanah, penipuan, dan penggelapan. Subdit 3 menangani pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pemerasan, pencurian, penganiayaan, asusila, dan perjudian. Untuk subdit 4, yang ditangani adalah masalah pemilu dan pemilu kada. Ya, sekarang inilah mereka sibuk-sibuknya di tahun 2014 ini. Kemudian subdit 4 juga menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dan atau politik. Untuk subdit 5, yang ditangani adalah remaja, anak, dan wanita. Kemudian perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah. Subdit 1 biasanya disebut dengan subdit Kamnek. Subdit 2 biasanya disebut dengan subdit Harda. Subdit 3 biasanya disebut dengan Catanras, ini yang lebih terkenal, subdit Catanras. Subdit 4, aduh aku nggak tahu ya apa ya disingkatnya. Subdit 5 disebutnya biasanya Renakta, remaja, anak, dan wanita. Struktur organisasi ini dasarnya adalah dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Untuk di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, mereka juga punya 5 subdirektorat atau subdit. Subdit 1 biasanya disebut subdit Indak, menangani kekayaan intelektual, penyelundupan barang, perlindungan konsumen, perdagangan, dan perindustrian, serta kesehatan. Untuk subdit 2 atau subdit perbankan, mereka menangani perbankan, fiskal, moneter, dan devisa atau disebut Fismondev, pasar modal, dan reksadana. Subdit 3 menangani pencucian uang atau bisa disebut money laundering, atau subdit TPPU atau subdit ML. Subdit 4 menangani uang palsu, sedangkan subdit 5 menangani perpajakan dan asuransi. Tapi sepertinya ini perpajakan ditangani oleh Ditjen Pajak ya. Jadi kayaknya lebih dikenal dengan subdit IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Untuk Direktorat Tindak Pidana Korupsi, ada 5 subdit di sana.
Subdit 1 menangani dana bantuan dalam dan luar negeri, Subdit 2 menangani dana usaha negara, Subdit 3 dana pemerintah, Subdit 4 dana kredit usaha, dan Subdit 5 pembangunan dan proyek. Sedangkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba, mereka juga sama memiliki 5 subdit. Subdit 1 menangani narkoba, Subdit 2 menangani psikotropika, Subdit 3 menangani bahan berbahaya, Subdit 4 menangani prekursor, dan Subdit 5 menangani aset perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu ternyata singkatan juga ya, narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Untuk Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPTER, mereka juga punya 5 subdit. Subdit 1 menangani perlindungan tanaman dan satwa liar, kemudian perlindungan benda dan situs purbakala. Subdit 2 menangani sumber daya energi dan listrik. Subdit 3 menangani lingkungan hidup dan kehutanan. Subdit 4 menangani kelautan, perikanan, pariwisata, pos dan telekomunikasi. Subdit 5 menangani sumber daya alam, mineral, batu bara, dan minyak dan gas. Untuk Direktorat Tindak Pidana Siber atau disingkat DTP Siber, di sana hanya ada 3 subdit ternyata. Kalau lainnya tadi kan 5 ya, di sini hanya 3. Yaitu subdit 1 menangani sistem elektronik dan tindak pidana telekomunikasi. Tadi di TIPITER juga ada pos dan telekomunikasi, sama nggak ya? Mungkin berbeda undang-undangnya nih, jangan-jangan. Untuk subdit 2 menangani internet, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan subdit 3 sepertinya nih bukan seperti penyidik yang langsung menangani, tapi lebih ke subdit pendukung untuk penyidiknya di subdit 1 di subdit 2 ini sepertinya. Jadi subdit 3 menangani pemeriksaan barang bukti digital dan pengelolaan dokumen elektronik, asistensi peralatan Alsus atau Almatsus di lingkungan Bareskrim dan satuan kewilayahan. Oh, jadi mereka bisa membantu wilayah juga dengan Alsus atau Almatsus yang dimilikinya. Juga melakukan perawatan dan pemeliharaan tentunya yang perangkat-perangkat yang ada di sana, dan akreditasi SNI atau ISO IEC 17025 tahun 2008. Ini seharusnya mungkin tahun 2018 itu. Sesuai Perpol nomor 5 tahun 2019 tertulisnya 2008. Dan terakhir, subdit 3 ini juga melakukan patroli siber. Untuk level Polda, aku ambil contoh Polda Metro Jaya ini ya, yang Poldanya tipe A khusus. Dasarnya adalah dari Perpol nomor 14 tahun 2018. Untuk wilayah Polda, mereka punya 3 direktorat, yaitu Direktorat Reskrim Direktorat Reskrimsus, dan Direktorat Res Narkoba. Reskrim singkatannya Reserse Kriminal Umum. Reskrimsus, Reserse Kriminal Khusus. Res Narkoba, ya Reserse Narkoba. Untuk di Reskrim yang ditangani adalah masalah keamanan negara, masalah harta benda, masalah tanah dan bangunan, masalah kejahatan umum, masalah renakta, remaja, anak, dan wanita, serta penanganan ranmor. Wah, ini reskrim ini yang biasanya terhadap kejahatan-kejahatan konvensional yang lumayan berat juga ini ya. Untuk reskrimsus yang ditangani masalah-masalah industri perdagangan atau indak atau Vismondev, ini bapaknya ada di Exus ini, Indak dan Vismondev ini. Kasus-kasus Sundaling, sumber daya lingkungan, ini bapaknya kalau di Mabes di TIPITER. Terus kemudian penanganan cybercrime di Polda ditangani loh di Treskrimsus juga. Tapi namanya kok subdit cybercrime ya, bukan subdit siber. Ini sesuai Perpol nomor 14 tahun 2018.
Kemudian Subdit korupsi berarti penanganan korupsi. Jadi di Treskrimsus ini kalau laporannya ke Mabes berarti dia punya 4 laporan atau 4 direktorat di level Mabes, yaitu Indak dan Wismodev ke Eksus, Sumdaling ke Tipiter, Cybercrime ke Direktorat Siber, dan korupsi ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang ada di Mabes. Untuk di Tres Narkoba di level Polda, dia menangani narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Sedangkan pada tingkatan Polres, sesuai Perpol nomor 2 tahun 2021, di sana ada 2 satuan reserse, yaitu Satreskrim dan Satres Narkoba. Untuk Satreskrim yang ditangani adalah apa-apa yang ditangani oleh Ditreskrim dan Ditreskrimsus. Sedangkan Satres Narkoba di atasnya di level Polda merujuk ke Ditres Narkoba, yaitu menangani narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Ini kawan, kenapa tadi kita cerita tentang tingkatan-tingkatan di level Mabes, di level Polda, di level Polres, dan di Polsek. Sebelumnya aku ceritakan bahwa di Polsek itu persoalannya ada Polsek yang memang melakukan penyidikan dan ada juga Polsek yang tidak melakukan penyidikan. Untuk tingkatan kesulitan penyidikan perkara, ini dulu di Perkap nomor 14 tahun 2012 yang sekarang sudah tidak berlaku sebenarnya pernah diatur. Di sana bagaimana pembagian penyidikan perkara itu. Yaitu disebutkan bahwasanya untuk perkara mudah dan perkara sedang itu bisa ditangani oleh Polsek. Untuk perkara mudah, perkara sedang, dan perkara sulit juga bisa ditangani oleh Polres. Sedangkan perkara sulit dan perkara sangat sulit ditangani oleh Polda dan Mabes. Tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya Polres menangani perkara, misalnya perkara sulit atau perkara sangat sulit, boleh-boleh saja sepertinya ya. Jadi kalau mampu, ya silakan saja gitu. Tapi kalau memang lumayan sulit untuk Polres menangani, bisa saja dilimpahkan misalnya ke Polda, atau mungkin karena mungkin perkara menjadi sangat sulit, bisa saja kemudian ditangani oleh Mabes. Inilah pasal yang ada di Perkap nomor 14 tahun 2012 yang sekarang sudah tidak berlaku. Artinya kriterianya seperti apa sih seperti itu untuk perkara mudah misalnya. Ini disebutkan kriteria perkara mudah antara lain. Kalau antara lain kan berarti sebenarnya ada kriteria lainnya ya, tapi di dalam perkapnya itu hanya disebutkan ini saja. Misalnya saksi cukup, ya katakanlah sebuah perkara mudah ditangani oleh Polsek, misalnya karena saksinya cukup, misalnya 2 atau 3 gitu. Alat buktinya juga sudah cukup, langsung ada, tersangka sudah diketahui atau sudah ditangkap, misalnya kalau karena tertangkap tangan, dan proses penanganan relatif cepat, katakanlah dalam 20 hari bisa selesai, bolehlah ditangani oleh Polsek misalnya, atau Polres juga nggak apa-apa juga. Untuk kriteria perkara sedang, antara lain saksi cukup misalnya 2, 3, 4 ya. Kemudian terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka sudah ada misalnya. Kemudian identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap. Misalnya karena kenal dengan korbannya tetapi pada saat itu belum tertangkap. Kemudian tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir. Artinya dia single fighter lah, sendirian lah misalnya tersangkanya, dan mungkin kasusnya ya nggak terlalu sulit. Jadi sih ini perkaranya cukup sedang saja. Kemudian tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya. Ya sehat walafiat lah gitu. Kemudian tidak diperlukan keterangan ahli.
Namun apabila diperlukan ahli mudah didapat. Misalnya dalam perkara sedang ini membutuhkan ahli pidana misalnya. Wah, ahli pidana di situ misalnya ada universitas, ada akademisi, ada ahli pidana, bolehlah bisa dimintakan dari universitas tersebut. Untuk kriteria perkara sulit antara lain saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi. Misalnya karena antara pelaku dan korban misalnya hanya berdua saja di situ, tidak ada orang lain yang melihat, sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi. Mungkin saksi melihatnya hanya, oh iya benar tadi ada orang lewat di sini, misalnya, tetapi saksi tidak tahu kalau itu pelakunya atau tidak, seperti itu. B. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu. Kalau belum diketahui identitasnya, ya mungkin karena tadi sepintas saja mungkin saksi hanya melihat. Atau terganggu kesehatannya mungkin misalnya punya penyakit kronis misalnya. Atau karena jiwanya yang tidak sehat. Atau memiliki jabatan tertentu misalnya dia kepala apa atau ketua apa gitu seperti itu. Kemudian tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir. Nah, ini mungkin kayak geng kayak gitulah ya, seperti itu. Jadi prosesnya harus hati-hati betul. Atau kelompok di sana memang dilindungi oleh masyarakat sekitar gitu. Seperti misalnya di kasus-kasus narkoba seperti itu kan juga kadang-kadang ada yang melindungi seperti itu dari masyarakat sekitar atau kasus-kasus penipuan yang istilahnya satu kelompok masyarakat di situ ada kelompok penipu tertentu dan kemudian masyarakat bisa jadi turut melindungi karena memang pelakunya mungkin memberikan kesejahteraan juga kepada masyarakatnya misalnya. Kemudian barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat. Misalnya barang buktinya dibuang atau barang buktinya memang berada di tempat lain seperti itu. Atau mungkin barang buktinya bahkan di luar negeri. Bisa saja kan? Kemudian diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara. Wah, di sini berarti penyidik harus minta keterangan ahli, misalnya ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE, ahli jiwa misalnya, atau ahli agama juga ada, atau ahli anak-anak, ahli pornografi, dan sebagainya, banyak ahli. Dan bisa jadi yang diperiksa ahlinya bukan hanya satu saja, tetapi mungkin bisa setiap bidangnya bisa dua atau lebih. Dan bisa mix juga ahli lain-lainnya juga diperiksa. Kemudian diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya. Ya barangkali memerlukan sebuah perangkat teknologi tertentu untuk bisa mengungkap, misalnya untuk mendapatkan alat buktinya. Kemudian tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat. Bisa jadi mungkin bukan hanya di wilayah satu polda saja, tetapi beberapa polda. Atau bahkan mungkin bisa juga di luar negeri gitu. Kemudian memerlukan waktu penyidikan yang cukup. Artinya mungkin dari 20 hari, kemudian minta perpanjangan lagi sampai 40 hari lagi. Atau bahkan mungkin memerlukan waktu tambahan lagi. Tapi ini kalau mungkin perkaranya di atas 9 tahun ya bisa diperpanjang lagi sampai 30 hari lagi dan kemudian sampai 30 hari lagi. Untuk kriteria perkara sangat sulit antara lain belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Wah, ini mungkin benar-benar mungkin karena yang tahu kasusnya itu hanya pelaku dan
korban saja. Kemudian saksi belum diketahui keberadaannya, masih anonimus dibilangnya mungkin seperti itu ya. Jangan-jangan pelakunya di dalam negeri, terus kemudian menggunakan teknologi internet, dia menggunakan VPN, seolah ada di luar negeri, atau memang pelakunya jangan-jangan atau mungkin saksinya memang berada di luar negeri. Kemudian saksi atau tersangka berada di luar negeri. Oh tadi saya lupa, saya salah tadi menyebutkan maksudnya yang apa saksi belum diketahui keberadaannya, artinya pelakunya jangan-jangan sudah ditangkap. Tetapi ada saksi-saksi lainnya yang bisa jadi dibutuhkan dan belum diketahui keberadaannya karena mungkin juga belum melapor. Jadi harus menggali lebih dalam, menganalisis bukti-bukti yang ada untuk memastikan saksi-saksi lain bisa diketahui keberadaannya. Saksi atau tersangka berada di luar negeri berarti mungkin juga karena ini perkara sangat sulit. Kemudian TKP di beberapa negara atau lintas negara. Oh, berarti ini kejahatan transnasional misalnya. Tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi. Nah, persoalan perjanjian ekstradisi ini memang lumayan rumit, tapi kalau tidak ada perjanjian ekstradisi pun sebenarnya masih memungkinkan selama masih punya hubungan baik. Kemudian barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita. Apa misalnya ya? Bisa jadi mungkin barang buktinya berada di server yang berada di suatu negara misalnya. Dan itu kalau server kan nggak bisa disita ya. Paling minta keterangan dari platform tertentu gitu. Atau harus melalui MLA, Mutual Legal Assistance. Bisa juga. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu. Nah, tersangka belum diketahui identitasnya. Yang tadi saya sebutkan anonimus itu maksudnya. Tapi lama-lama bisa teridentifikasi juga sebenarnya. Kemudian memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Berarti 20 hari ditambah 40 hari, ditambah 30 hari, ditambah 30 hari lagi, 120 hari. Tapi itu ancaman hukumannya kan kalau sampai 120 hari harus 9 tahun ke atas ya. Nah, kawan, bila dirimu pernah atau sedang ada perkara, kira-kira dirimu siapa yang menangani? Khususnya cerita di Polri ini ya, dan lebih khusus lagi di reserse. Jadi kalau di Mabes ditanya, mau kemana Pak? Jawabannya bisa, oh ke Pidum. Dengan melihat tadi daftar yang di atas itu kira-kira apa saja kasus-kasus yang ditangani di Pidum. Mau kemana Pak? Ke Eksus. Mau kemana Pak? Pitkor. Atau ke narkoba. Atau ke Piter. Atau ke Siber. Itu jawabannya yang singkatnya seperti itu. Tapi kalau sudah tahu subditnya boleh saja menyebutkan subdit satu, misalnya Bidum gitu. Berarti kalau di Polda, mau kemana Pak? Krimsus atau narkoba? Kalau ke Polres, hanya ada dua pilihan, ke Reskrim atau ke narkoba. Kalau di Polsek, hanya satu, ke Reskrim bilang. Jadi, intinya aku hanya ingin menyampaikan, pokoknya jangan mau menjadi korban kejahatan berikutnya. Atau apalagi menjadi pelaku berikutnya. Itu yang aku pesen buat dirimu kawan, termasuk buat diriku juga. Semoga ini memberikan penerangan seperti lampu yang tadi datang. Menyala. Kesimpulannya, masih ingat kan kalimat angka 4 yang di awal itu tadi aku sampaikan?
ada hukuman tambahan, kawan. Pokoknya, aduh ampun bener. Pokoknya jangan sampai, karena masih ada hukuman dari internet, baik dirimu menjadi korban maupun menjadi pelaku. Kalau sudah diliput oleh media, maka masuk internet dan identitas serta perbuatanmu itu atau jejak digitalnya akan selalu tercatat dan sulit dihapus dari jaringan internet sampai beritanya masih bisa diakses oleh anak cucumu. Sebenarnya secara hukum bisa dihapus, tetapi prosesnya panjang. Sepertinya harus melalui pengadilan dan itu bisa dihapus kalau disetujui di proses pengadilan. Namun kemungkinan tidak bisa 100% dihapus karena internet itu kan seluruh dunia. Jadi semoga ini memberikan penerangan. Demikian kawan, kiranya berkenan dengan ceritaku ini. Saya mohon koreksi karena apa yang aku sampaikan ini tidak bisa dijamin 100% benar, tetapi ya bisa di cross check ke tempat lainnya. Kritik dan sarannya membangun akan sangat bagus untuk diriku. Semoga dirimu juga menerima cerita ini dengan baik dan bisa bermanfaat. Terima kasih kawan. Jangan lupa, jangan mau menjadi korban kejahatan berikutnya atau menjadi pelaku berikutnya. Terima kasih.